Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official ya. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menantikan updatean terbaru dari channel RG Official. Oke, di sini ada beberapa teman yang masih diteror oleh DC pinjam online yang berhasil ya digerebek di kos-kosan. Jadi pinjol ilegal tersebut DC-nya masih tetap menteror kalian ya. Makanya dari beberapa teman yang ada yang masih diteror, padahal aplikasi tersebut sudah digerebek pihak kepolisian. Jadi di sini ada DC pinjam online 4 orang ditangkap ya di kos-kosan. Coba kita baca dulu berita terupdate dari kompas.com. Sebenarnya ini udah beberapa hari ya, cuma tidak ada salahnya kita ulas kembali untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi apa saja 4 aplikasi ini ya. Jadi di kosan itu 4 DC dan 4 aplikasi ya. Oke, di sini kita baca dulu beritanya. Polisi gerebek kos-kosan tempat penagih pinjol ilegal bekerja, 4 orang ditangkap ya. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Ditsiber melakukan penggerebekan desk collection pinjam online pinjol di kamar kos Jalan Tawangmangu RT 12 RW 3, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Setelah lakukan penindakan beberapa waktu lalu di kantor-kantor yang sudah mulai tutup, kini mereka melakukan kegiatan di salah satu kos-kosan. Ya, jelas Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah, lebih saat ditemukan di lokasi penggerebekan ya pada Senin malam. Auliansyah mengatakan dari kos-kosan tersebut diamankan 4 orang pelaku penagih online, rinciannya 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ada 4 orang yang kita amankan dan kita bawa ke kantor, kemudian akan kita lakukan proses penyidikan. Auliansyah menyebut 4 pelaku tersebut merupakan penagih dari 4 aplikasi pinjol ilegal yang berbeda. Ada 2 lokasi atau 2 kamar. Jadi di sini ada 2 kosan ya, dan 2 orang laki-laki dalam satu kos dan 2 orang perempuan dalam kos yang satunya lagi. Dimana dalam 2 kamar ini 4 aplikasi pinjaman ilegal bernama Modal Uang, Uang Lu, Dana Speed, Dana Dompet ya. Jadi beberapa hari yang lalu memang ada beberapa teman yang masuk ke saya ya, masih ditagih oleh dari Dana Dompet ya, dari DC Dana Dompet. Padahal mereka sudah digerebek. Dan jika kalian masih tetap diteror ya, segera kalian laporkan pihak kepolisian ya. Adapun penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang menjadi salah satu korban pinjol ilegal. Jadi di Instagram kami ada yang lapor dia minjam sebesar 1 juta dan dia sudah bayar Rp 2 juta tapi masih ditagih lagi sampai hingga 20 juta ya. Ya, dari 1 juta sampai 20 juta. Korban mengaku terus dikirimi ancaman-ancaman hingga pihak keluarga ikut stres menghadapinya. Auliansyah mengaku pihaknya masih akan terus mendalami kasus ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya meminta masyarakat tak perlu membayar utang kepada perusahaan pinjol ilegal. Jadi jika kalian masih diteror oleh 4 aplikasi ini ya, yang bernama Modal Uang, Uang Lu, Dana Speed, dan Dana Dompet, jangan kalian pusing ya, jangan kalian tanggapi lagi ya. Ini banyak yang masuk, kok bang aplikasinya sudah digerebek pihak kepolisian, kok kami masih ditagih. Ya tentu saja karena mereka bukan hanya satu daerah ya. Tentu aplikasi ini dia banyak anak-anakannya ya, satu developer ya, terus dia banyak anakan aplikasinya. Setiap DC mempunyai daerah yang berbeda-beda. Nah, contoh ini di kosan ya. Kecuali jika pihak kepolisian ya menggerebek habis ya bosnya misalnya ya, terus semua pihak DC-nya, mungkin saja kalian tidak diteror. Ini kan beberapa DC, kita nggak tahu DC daerah mana lagi yang ada ya. Tentu bosnya juga masih ada. Makanya ini pihak kepolisian masih mencari ya keberadaan ada bosnya ya, WNA berhasil melarikan diri, dan ada juga kemarin ada tertangkap ya. Jadi masih dalam pencarian. Pinjol ini dia berantai ya, makanya dia selalu ada saja anakannya di dalamnya. Jadi ini tidak bisa dihentikan langsung 100% kalian tidak mendapat teror lagi. Itu tidak akan mungkin, saya rasa sulit ya untuk pihak kepolisian untuk menghabiskan secara menyeluruhan
pinjaman ilegal ini karena dia berantai. Ya, dia saling bekerja sama. Makanya satu aplikasi banyak aplikasi di dalamnya. Bahkan di aplikasi di dalamnya itu ada di aplikasi pinjaman beranak yang lainnya. Ya. Dan untuk aplikasi yang sudah dihapus oleh Kemenkominfo dari Play Store, nyatanya ya masih ada lagi. Ya. Beberapa hari masih ada lagi. Oleh karena itu memang butuh proses ya. Satu aplikasi saja Kominfo butuh proses untuk mengirim surat ke pihak Google sana. Butuh waktu satu aplikasi. Menjelang satu aplikasi dihapus ya di Play Store. Mengurus satu aplikasi ke pihak Google sana untuk dihapus di Play Store. Itu butuh waktu. Menjelang dihapus ya. Sebelum dihapus ada lagi aplikasi yang terbaru. Bahkan yang kemarin dihapus ada lagi. Contoh ya, aplikasi tunai cepat. Bahkan ada lagi tunai CPT. Ya, sampulnya berbeda sedikit. Yang warna biru, tapi diubahnya sedikit. Ya, tentu aplikasi itu terus berkembang dia. Ya, dan akar permasalahan juga di pinjol legal. Pinjol legal itu dia ada juga anakannya yang ilegal. Kecuali memang pinjol legal diberantas juga bersih, ya memang benar-benar tidak diizinkan lagi beroperasi di Indonesia seperti pinjaman oleh legal-legal yang sudah mengurus izin ya, ataupun sudah resmi. Kecuali itu dimatikan juga mungkin ya nggak akan ada lagi ya. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang tidak mengajukan di pinjol ilegal tetapi ditagih. Sebelumnya pernah mengajukan di pinjol legal, itu ya kemungkinan besar pinjol legal itu memainkan data kalian oleh pihak DC tersebut. Makanya sering kali saya jelaskan pinjam online legal punya rantai juga ya, punya anakan aplikasi pinjol ilegal juga ya. Jadi bukan berarti pinjol legal itu dia ya tidak bermain juga, dia ada juga pinjol ilegal ya. Jadi tidak heran jika data kalian disalahgunakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon tetap tenang kepada teman-teman yang hari ini masih pusing masalah teror pinjaman online. Jangan khawatir, jangan terlalu berlebihan kepanikannya. Jangan melakukan segala cara hanya untuk melakukan pelunasan di pinjol ilegal. Ya, jadi blokir saja nomor DC tersebut. Bila perlu laporkan ke pihak kepolisian, jangan ditangkapi lagi. Karena ya Mahfud MD juga sudah menjelaskan jangan dibayar pinjol ilegal ya. Ya, jangan dibayar. Oke, itu saja. Jika kalian yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung. Di deskripsi video sudah saya sertakan link Telegram kita ya. Oke, saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.